Yo, hi Jay. Wey, how are you, Bill? Bye bye, how are you? Gila, baju kita ternyata sama, man. Oh my God. Hah? Putih-putih ya? Putih-putih. Lu mesti lihat dulu, putih bukan cuma sekedar putih, bro. Ini putihnya seperti Ada berbeda, bawahnya man. putih. Oh ya. Well, anyway, thank you so much, Bill, for joining in. And I know you're a busy man juga. And thank you so much for being a part of Sims Home, di mana di sini kita mau inspirasi so many people juga dari segi dari family, dari everyone yang listen to this atau yang bakal listen to this juga eventually. Hopefully they can be blessed by you. But I want to personally Man. introduce this amazing man. And his name, kalau kalian tahu, Billy Kurniawan. He's the CEO and founder daripada Kopi Janji Jiwa, dari bahkan namanya Jiwa Group, dari PT Luna Boga Narayan. Bahkan sebelum Jiwa Group ditemukan, Billy pun juga account eksekutif dari Lowy, franchise director dari Calais Bubble Tea. Gue dulu suka minum Calais loh, bro. Yang ada di Lipomo dulu sempat ada seperti itu. But I don't know what's happening right now with Calais. Anyway, by the way, Baswe, the next one, he's also the co-owner daripada Hawaiian Bistro in the past as well. And signalnya oke nggak, Bill? All good signal? Udah, oke. Tadi barusan agak sedikit putus, teman oke. Oke ya. Sekarang. Ada sedikit putus ya, all good ya. Oke. Dia juga owner daripada Hawaiian Bistro. Dan kalau kalian, I'm a big fan of Hawaiian food. Gue namanya Lokomoko segala, I love it so much. Dan kalau gue baca lu punya resume, I think I'm just so impressed with your resume, bro. And bukan cuma sekedar itu aja, kalian juga mesti melihat bahwa he's a happy husband, married to a beautiful wife, dikaruniakan oleh 2 anak yang sangat lucu and adorable. Bahkan nggak stop sampai di situ, Bill. Tenang aja, belum masih panjang, Bill. Gue akan promosiin lu habis-habisan. Dan dia juga punya dia adalah seorang atlet juga, atlet pertama dari naik sepeda lipat, tapi akhirnya dia kayaknya ngerasa hidup itu mesti lebih cepat pace-nya, hidup itu mesti lebih digaspol dan tarik. Akhirnya dia meninggalkan kita-kita semua yang sepeda lipat, dan dia pindah ke kasta berikutnya di road bike. Jadi kalau kalian main daerah-daerah tertentu, lihat ada orang cepat-cepat, nah itu biasa kebanyakan Billy. Seperti itu. Dan bukan cuma sekedar itu juga, kalau kalian lihat profile dan background-nya, gue cuma bisa bilang, wow, wow, wow about you, bro. And tapi, di luar daripada itu, ada satu hal yang kalian mesti tahu tentang this man. Di luar daripada his accomplishment, itu yang menurut gue keren banget. Bisa, Bill, are you there? Halo, Bill? Bisa kedengaran suara? Bill, can you hear me? Ya, udah baik. Sorry tadi putus ya. Ya, sorry, putus. Boleh dibayar, Bill, internetnya, Bill? Ini belum di ini, bisa nyetir tidak? Ya, Tes. on top of all the Delay. resume, rada delay dikit ya. On top of the whole resume, he's a man of God yang benar-benar love Jesus Christ so much. And to me, that's the real man and the real foundation. Dan he's planted juga di Fuse, terutama juga di Fuse Couple Puri Indah as well. And thank you so much for joining us, bro. Signalnya ini jelek sekali ya. Can you guys all hear me? Kalian bisa dengar suara saya nggak? Atau ini cuma dari saya doang signalnya? Atau dari Billy punya signal? Dari lu ya? Iya kan dari gua deh. Tapi Oke. unstable. Hopefully it's Sedikit good now. unstable ya. Alright. So thank you so much, Bill. Gue udah mention background lu semuanya. Pertanyaan gue sekarang, di meja makan lu tuh, di meja lu sekarang nih ada minuman apa, Bill? Air putih, bro. Wah, lu kalah jiwa sama gue, bro. Lihat dong gue punya nih. Gue ada tumbler ini. Tumbler. Dan gue juga ditemani oleh ini juga, bro. Dan bukan cuma sekedar itu juga, gue juga ditemani oleh Jiwa Tos juga. Gue sampai wonder sometimes who's the founder, man. Is it you or me ya? Thank you loh, fan berat ya. Well, anyway, I'm just gonna get to the point, Bill. Maksudnya kayak a lot of people pasti akan bertanya tentang Billy gitu lah. Maksudnya your life journey has been an inspiration gitu. Kayak the first question I wanna ask you kayak, kenapa lu tertarik dengan kopi, bro? Why kopi? Kenapa nggak bakmi, nggak yang hal-hal yang lain, bro?
Iya, oke. Jadi gue jelasin ya kenapa kopi gitu. Kopi sebenarnya sih gue tuh dari dulu itu memang pengen punya bisnis sendiri ya. Dari kecil pengen punya bisnis sendiri. Sampai pas gue ada kesempatan, gue pengen terjunnya di F&B Ya, waktu itu. Jadi F&B kan besar sekali ya. Cuman kalau secara general gitu, kayaknya gue ngerasanya kayak kurang ada attraction gitu. Nah, pas di satu saat, pas gue baru balik dari my studies, gue juga udah kerja sebentar, gue ngeliat itu, gue kunjungin coffee shop lokal di Indonesia gitu. Yang menariknya itu adalah kayak, oke. kok PW banget ya ambience-nya. Terus kok kopi ini ternyata bukan cuman kayak kopi hitam manis, kopi susu yang selama ini gue pelajari gitu. Ternyata kopi ini Hmm. bisa datang dari bermacam-macam daerah gitu di Indo. Jadi I believe kayak there's an art form behind kayak kopi itu sendiri gitu. Nah itu yang kenapa gue jadinya intrigue gitu. Ternyata nggak cuma on the surface saja gitu. Nah yang kayak kayak gitu tuh biasanya gue langsung jadi penasaran orangnya gitu. Nah setelah itu gue Hmm. dalamin, gue masih ingat banget tuh gue pakai my salary, gue my first salary nggak not too much, untuk almost 1 month salary ya habis gue pakai cuma buat bayarin barista course gitu. Terus pada nanya ke gue, Wow. my family lah basically ya, my family basically nanya kenapa, ngapain lo bisa uang buat mau jadi barista, mau jaga coffee shop gitu kan. Nah gue bilang, Yep. gue sih jujur jujur there's no intention gitu, cuman it's just amazing kayak actually kita tuh very diverse in our coffee, especially Indonesia. Dan I would like to know how to gimana sih cara serve coffee yang benar, do everything right gitu. Nah, that's where it started lah gitu pas tahun 2011 actually. That was my first 2011. interest Oke. in coffee. Gitu. Betul. Oke. Then what happened? Did you start with the coffee journey atau lu start kan tadi lu ada bubble tea juga, bahkan ada Hawaiian Bistro. Maksudnya, how did you ended Nah, up sampai ke posisi hari hari ini dulu gitu? How did you mungkin ended up udah there? semuanya itu emang udah jalan ya. Maksudnya kayak posisi hari ini pun gue percaya memang it's God's grace bisa sampai sekarang itu opportunity, meets timing, semuanya lah ya. Semuanya udah sudah pas according to God's plan gitu ya. Karena tahun 2011 itu when my first interest in coffee itu pas itu kebetulan diajak partneran untuk bubble tea actually gitu. Oh, So it oke. was my first venture, kita bikin usaha sendiri, usaha pertama-tama lah ya. Itu bubble tea, dan I was in charge in the coffee department gitu kan. Dia juga ada kopinya gitu. So Hmm. lama kelamaan gue malah jadi in charge di partnership atau franchising di bubble tea itu gitu. Jadi that was Hmm. my first entry to F&B world ya, melalui bubble tea yang namanya dulu Kalais Bubble Tea, yang sampai sekarang pun masih ada, cuma I'm no longer a part of it. Dan itu pertama kali juga gue ngerasain kayak how to start a company dari nol, and juga what is franchising actually gitu. Nah itu yang gue baru belajar sih pas waktu itu gitu. Oke. Dan after that kan lu sempet pindah dari Calais dan after that lu doing the Hawaiian Bistro. Kenapa bro? Kok dari Ya Calais Bubble Tea betul. bisa menjadi Hawaiian Bistro kayak lu kepentok tembok mendadak kayak I wanna be Hawaiian gitu tiba-tiba? Atau apa Bill? Nah it was kayak gimana ya, waktu itu Kelly is doing okay ya, karena Kelly waktu itu pas awal-awal itu a little bit struggling karena memang kita dikasih waktu itu kesempatan ya, dicari mall itu susah banget ya, apalagi kalau ada di udah kayak baru mulai F&B dan baru melihat kayak retail spaces di mall itu, biasanya kalau brand baru sedikit sulit gitu. Tapi ya kita Hmm. kebetulan untuk puji Tuhan dikasih ke mall yang baru gitu. Jadi ya the negative side is the mall yang baru itu sepi gitu. Yap. Ya tapi di satu sisi banyak orang yang suka dengan branding kita Kalais gitu. Jadi itulah mulai-mulainya, even though mallnya sepi, inquiries mengenai kayak cara buka outlet Kalais itu kayak gimana sih. Nah itulah mulai-mulai. Hmm. Nah setelah Yap. Kalais itu jalan, we expanded around 40 outlets gitu. My roommate actually pas di Seattle itu ngajakin dia, kita kan di Seattle kan emang pernah makan Hawaiian food ya. It's kinda Yap, kayak yap. lucu gitu, Hawaiian food itu apa sih gitu kan. Yap. Kayak mirip-mirip Japanese food, tapi a little bit lebih rough, lebih kayak porsinya besar gitu, all the katsu, ada segala macam. Gue ngerasa kayak, okay, I think this kind of food itu bisa diterima gitu sama di Indo, apalagi ada
that apa namanya, competitive advantage. Artinya apa? You are serving something that is different gitu. That's what we always Yep. try to be gitu ya. Walaupun itu mungkin kadang-kadang not the product itself, tapi mungkin dari segi brandingnya, dari segi story-nya itu berbeda gitu. Nah itulah kenapa Yep. I was interested in making Hawaiian Bistro dengan my partner waktu itu Michael namanya. Hmm. So that was the story sih sampai akhirnya ke buka restoran Hawaii di Indonesia gitu, di Jakarta especially. Waduh. Oke. Dan after that journey, lu kan move on juga dari Hawaiian Bistro, and now you entering kan ke Janji Jiwa. The first question yang benar-benar Betul. yang very strong yang mungkin people ask di luar daripada kenapa lu tertarik di bidang kopi, cause it's been your passion, dan terutama lu udah bahkan jadi barista, udah training in barista juga, and you love coffee as well. Namanya tuh dari mana bro? Asal mulai Janji Jiwa bro? Sorry Jay, gak putus tadi. What was the question? Sorry. Oh ya, ya kita blame the internet lah. The question is kayak how did you start with the name of Janji Jiwa? Okay. So, janji jiwa itu actually very simple. Janji jiwa itu artinya passion ya. Balik lagi gitu ya. So, it was describing my passion, itu lebih ke arah kopi actually gitu. I was, gue tuh dulu sebelum janji jiwa itu memang sudah come up with this name actually. Sebelum kita mulai toko janji jiwa. Jadi nama janji ada gitu. I was from the background kayak gue itu kan ikutan apa namanya Q grader di mana gue bisa nge-grade coffee, nge-roasting coffee dan lain-lain gitu. Tapi itu just for fun gitu, just for hobby gitu. Nah di satu sisi gue juga sempat bermain di specialty coffee, artinya apa? Kopi-kopi yang grade-grade bagus dari berbagai dari mancanegara, dari Indonesia, itu semuanya kita serve ada di dulu namanya Symmetry Coffee. I was involved in that juga gitu sebelum Janji Jiwa gitu. Nah setelah Symmetry Coffee, Kali's Bubble Tea itu gue ngerasa kayak gue pengen start something yang benar-benar kayak passionnya gue gitu. Actually waktu itu namanya Janji Jiwa. Ulang kalau gue bikin coffee shop mesti namanya Janji Jiwa deh. Mau nggak mau mesti Janji Jiwa. Kenapa ya? Karena itu harus ya, kayak gue pengen hidup dari kopi gitu. Gue pernah ngomong gue sama Tuan gitu kayak gue pengen hidup dari kopi, terus kayak pengen itu jadi yang terakhir gitu, kopi aja lah pokoknya, kopinya bisa bawa gue kemana-mana gitu, bisa nggak gitu kan. Gue pernah sampai ngomong gitu. Tapi that was the start of the name Janji Jiwa. The opportunity belum ada di sana. Karena gue lihat kayak gue mau bikin kopi yang serius, yang mahal gitu, kayaknya udah rame ya, udah banyak. And if you are not going to be the best one, then don't be gitu. Ngapain buka gitu. There's still a lot yang lebih do it with modal yang lebih gede, doing better segala macam. Gue ngerasa kayak okay, it's not the right time to enter the market waktu itu. Gitu. Karena waktu itu pemikirannya masih kopi yang mahal, kopi yang specialty gitu. Jadi ya that's how actually kenapa kita akhirnya mulai di kopi Janji Jiwa sendiri gitu. Dan Janji Jiwa itu ya namanya kita bikin story-nya berasal dari passion-nya gue itu tadi sebenarnya. Nah, itu. Oh dari Halo. mau dibawa kemana? Kirin kan nama Janji Jiwa itu kan kayak very Indonesian punya nama seperti itu, dan ya justru kan orang pada penasaran juga Bill gitu. Apa udah intentionally atau accidentally atau whatever yang apa yang ada di pikiran lu Bill? Buat nama itu ya, buat nama Janji Jiwa ya. Yes. Itu kan kind of funny, maksudnya kayak it's just kayak I talk to my wife ya waktu itu ya Pak ya. Kalau mau bikin coffee shop kayak gue mau bikin namanya Janji Jiwa. It's just kayak karena I think the name has meaning ya, has a deeper meaning behind it, has a special meaning lah gitu ya. Especially kalau gue aja yang merasa begitu, I expect kayak juga nanti kalau misalnya gue bisa ceritain apa yang gue mau, my customer was supposed to know what is the message behind it gitu. Jadi nama Janji Jiwa itu keluar sendiri dan actually is trying to convey the meaning behind it gitu. Jadi ya maksud gue kalau bikin sesuatu itu ya gue berusaha kayak punya seperti itulah gitu. Jangan cuma brandnya aja gitu, namanya aja gitu. Okay. Bill, can you still hear me, bro?
Suara lu kecil mendadak. Iya, iya. Agak delay aja, cuman oke kok, masih bisa kedengaran. Masih oke ya? Baru bayar Soal setengah suaranya ini ya kecil tadi ini. sekali mendadak nih suaranya. But you still can hear me ya bro ya? Bisa, bisa. Agak kecil sekarang. Oke. Nah maksudnya kan oke Lu bisa dari dengar gue janji nggak? jiwa itu dan kenapa? Lu bisa dengar gue nggak, Jeff? Tuh suara rada kresek-kresek bro, rada kurang rada itu kurang gitu stabil. Let me reconnect ya, sebentar ya. Let me reconnect ya. Oke, siap. Sebentar ya all, sorry ada sedikit interruption dari internet connection yang ada pun juga. Thank you so much for tuning in. Kalian kalau ada pertanyaan tentang strategi daripada franchise atau apapun yang kalian consider untuk kalian tanyakan, kalian bisa tulis di komen yang ada. Sebentar lagi kita akan reconnect kembali dengan Billy. And sekali lagi, gue udah benar-benar jadi maskotnya Janji Jiwa, teman sejiwa. Bayangin aja tumbler gue Janji Jiwa, minumnya Janji Jiwa, nanti kalau di tengah jalan lapar, makanannya juga Jiwatos. Semua aja. Oke. Thank you yang sudah tuning in. Sebentar ya. I'm gonna invite Billy lagi sebentar lagi. Dia lagi trying to reconnect. Jadi it's so interesting to see his journey. Sebentar. Thank you. Kalau ada pertanyaan sekali lagi, write down in the comment section. I'll get to your question ASAP juga setelah ini. Sorry ya guys, Alright, ini Bill. lagi connection. Lebih oke nggak? Masih rada, bro. Tapi Masih rada ya? let's try it lah. Ya, hopefully aman. Hopefully aman. Yes. All good? You can hear me, bro? Lu ada minta giveaway Jiwatos nih. Oke, nanti Sheila, nanti teman saya ada yang foundernya Jiwa itu dia akan kirim ke rumah kamu. Kita tahu ke rumah kamu di mana. Nanti kita akan kirimkan ya. Jadi nggak masalah. Bill, gue juga pengen tanya Bill. Kopi Janji Jiwa ini kan termasuk brand yang udah terkenal sekali bro di kalangan orang-orang muda gitu ya. Bahkan sekarang lu udah berapa outlet bro? Berapa jilid kan sebutannya ya? Betul, jilid. Sekarang itu kita ada di 830 outlet seluruh Indonesia kayak sekarang. 830 outlet. Betul. Selama berapa tahun tuh Bill lu bukain 830 outlet? 10 tahun, 20 tahun? Kita mulainya itu di tahun Juli 2018. Jadi baru genap 2 tahun lah, nggak lama ini kita baru genap 2 tahun gitu. 2 tahun 830 outlet. Wow. Puji Tuhan. Dan bahkan katanya lu masuk itu ya, dapat apa penghargaan juga ya Will ya? Ya, kita sempat muri tahun lalu sebagai outlet pertumbuhan kedai kopi tercepat di Indonesia, dan juga kita sempat mendapat kayak top brand juga di tahun ini sih sebenarnya top brandnya gitu. Jadi kita di survei di 5 kota besar, dan puji Tuhan customer awareness-nya, recognition-nya semuanya lolos dari survei itu ya. Puji Tuhan dapat award itulah top brand gitu. Lu bagaimana Bill? Build dari zero. Where is your first shop Bill? Shop pertama lu di mana Bill? Jilid pertama. Jadi kalau Janji Jiwa ini ceritanya lucu ya, maksudnya karena Janji Jiwa ini pas awal tuh nggak bisa imagine kayak it can grow until these numbers. Actually pertama itu kita pengen proof that actually grab and go coffee is it a real thing atau enggak sih gitu. Delivery coffee ya, itu is it a real thing happen di sini gitu. Karena zaman dulu tuh pas kita mulai itu delivery baru mulai banyak, dan juga kita itu udah second player atau third player gitu in the market ya. We still think that there's room in the market. So kita tuh mulainya di kantor kita sendiri. Kita cuma buka kayak kantin, kayak our research kita opennya for ini GoFood and GrabFood gitu, that kind of thing gitu. So that was our first one gitu. Jadi kita cuma ngetes teori kalau misalnya apakah this is a viable business, bisa atau enggak gitu. Jadi
Kalau Ya. dibilang first store itu di Kedoya, di kantor kita sekarang itu toko pertama kita kalau gitu. Jadi, Wow, oke oke oke. Jadi lu mulai dari sana sampai ke 830 outlet dalam 2 tahun. Pasti gue betul percaya banyak begitu. orang nih yang nonton atau akan nonton nanti, karena abis ini gue minta izin kalau boleh gue juga taruh di YouTube. Karena saya mau Boleh. belajar menjadi YouTuber juga supaya saya bisa mendapatkan revenue mirip-mirip kayak Jiwa Group gitulah ya, diharapkan ya. Seperti itu. Nanti maksud banyak orang bertanya, Bill, what is your strategy? How do you do it? Kalau 830 store outlet, bro, atau jilid, itu berarti sehari lu mesti buka berapa, Bill? Jadi, kalau dari how to do it, actually itu kita nggak figure this out in the first month or second month gitu ya, nggak. So we learn everything by doing it. Kalau dibilang buka berapa, we can say kayak kalau 1 tahun kan 365 hari ya. Jadi ya 2 years kita bisa buka 100, ya almost kayak we do it like 1 to 1.5 per day gitu. Cuman Wow, time oke. memang jadi warning dari sana ya gitu, how to do it gitu. Jadi dan ini yang gue bilang ya, maksudnya zaman sekarang tuh very dynamic, artinya apa, kita nggak bisa planning itu buat setahun ke depan gitu. Kayaknya every plan itu kita harus bikin kayak apalagi kalau kita baru-baru awal ya. Kalau mungkin sudah established ya oke, we can do 1 year plan, 2 year plan, 5 year plan. Tapi kalau baru-baru awal, no, we gotta survive. After that we gotta achieve the growth, lain-lain gitu kan. Jadi kalau gue cuman kayak what is coming for the next month, next 2 months itu gue mesti ngapain gitu. So I believe itu kayak namanya adaptive management ya kalau menurut gue ya. Jadi being flexible, being nggak kaku, nggak fokus ke harus kayak begini gitu. Karena ngejar growth awal-awal itu gue rasa is very important to be adaptive gitu ya. Jadi whatever it is, kayak misalnya memang kayak waktu itu ke awal-awal kita belum banyak inquiry karena kita masih growing di stage early stage gitu. Kita masih perkenalan gitu. It's okay. Jadi we do efficiency, leniency, tergantung apa yang kita bisa. Nah, ketika udah mulai pick up, kita balik lagi ke manajemennya itu awalnya itu maunya seperti apa gitu. Ketika bilang oke, ini kayaknya inquiry-nya banyak nih, mungkin kita bisa buka target kita, mungkin dengan inquiry seperti ini kita bisa buka 100 misalnya gitu. So baru mulai itu adaptive management, baru mulai oke, kita harus planning nih, hiring segini, ini segini, ini segini. Kalau kita hiring segini artinya apa? Harus terus-terusan, karena kalau udah hire kan nggak bisa sembarangan berhenti orang gitu kan. Jadi that's Yes, what we yes. do, adaptive management ya. So we keep doing it, we keep planning, we keep being flexible along the way, and ternyata that was a good strategy gitu. Tapi Wow. besides that sih, gue bilang sih our marketing department itu done a very very good job. Dimana kita nggak pakai budget sama sekali di awal-awalnya, tapi kita andalkan adalah we grow together as an in-house team, and sampai sekarang kita masih an in-house team buat kita sih di sana. Wow. Tapi dari awal, Bill, emang is this your strategy plan? Is this your strategy Sorry, plan dari awal? sorry, Is this sorry, your dia strategy boleh. plan, Bill, dari awal? Ya, ini emang, apakah ini strategi lu dari awal, emang lu punya envision bahwa Janji Jiwa ini akan kemana-mana, di mana-mana, jadi lu punya target, gue nggak mau tahu dari awal, mulai day one, lu langsung mikir, I wanna open one. Atau, karena kan one per day, atau 1,5 per day. Gitu kan, bisa dibilang kan, open a new outlet. To answer that question, mungkin kalau dibilang udah ada visinya sih belum. Jadi visinya itu baru terbentuk setelah kita jalan mungkin sekitar 6 bulan ya. Jadi kalau dibilang awal-awal ya business trial actually, kayak apakah ini sustainable business atau enggak, viable business enggak gitu. Karena the first 6 months is very important for us waktu itu, karena ketika udah jalan dan ketika udah banyak yang memang suka dengan brandnya dan pengen buka tokonya kita sebagai partner kita, di sana come with commitment gitu. Kita sebagai manajemen itu mau commit untuk invest in our infrastructure, atau kita mau just keep it like that. Udah, kita terima uangnya, kita simpan di pocket kita, ya udah jalanin aja kan, so far bisa buka nih, bisa buka-buka terus kayak gitu kan. Nah,
at the 6 month itu yang gue bikin kayak komitmen to build the infrastructure so that kita tuh provide good business buat our partners juga di sana gitu. So we invest in hiring more people, in hiring more support, and hiring juga kayak our warehousing juga kita perkuat gitu. Karena at the end of the day kita pengen ya visinya itu memang pengen build business juga yang memang kita pengennya terkenalnya karena we do a reliable one gitu. Artinya nggak hit and run, nggak lain-lain gitu. Jadi jadi orang bisa make a living just being our nurse gitu. Itu our vision gitu. That is so good. That is so good. Nah, and then the next thing kayak apakah is it gonna stop nationally atau you're planning to go international juga membawa Garuda di dada kita untuk pergi ke luar negeri gitu, bro? Kalau dari gue personally sih, of course we have that international ambition ya, mau ke luar negeri gitu. Cuman ya memang mungkin timingnya bukan gue yang atur, timingnya itu mungkin dari Tuhan nanti yang ngasih lihat lah itu arahnya mau dibawa kemana. Karena I believe partnership juga mungkin kalau buat di luar negeri atau apapun itu harus tepat juga ya. Expansion strateginya juga harus tepat gitu. Cuma I believe kayak Indonesia sendiri is very rich, so many people gitu, so many banyak banget daerah-daerah lain yang bisa dieksplor dan daya belinya not bad gitu. Jadi emang harus product market fit-nya kita harus tahu ya. Kalau go international is an option. Tapi we believe our product market fit itu masih bisa caters to more Indonesian sih buat this few years gitu. Oke. Nih Bill, sebelum gue jump in ke even more, tadi ada yang sempat nanya juga nih Bill, biar kita bisa interact dengan all the audience, di mana mereka sempat bertanya hurdle terbesar yang pernah lu alami dalam membangun janji jiwa tuh apa, Bill? Kalau hurdle-nya ya, mungkin karena ini nggak ada yang ngajarin ya. So everything itu gue belajar dari mentorship gitu ya. Mungkin ya dari apa yang bisa nanyain ke orang yang lebih sukses. Mungkin juga dari you guys helping me from spiritually kayak karena bukan hanya mengenai kayak kerja tapi juga harus kayak mempunyai clear goals, clear vision gitu, and fokus buat ke bisnis gitu. Jadi lebih ke arah setting up this whole thing itu sangat-sangat cepat. Jadi itu yang bikin kadang-kadang hurdle-nya di gua itu the decision itu very instant gitu. Dan juga kadang-kadang pikir kayak gue baru bikin this decision, ternyata next month itu harus beda lagi gitu. Karena the situation changes. Katanya gue bilang tuh adaptive management kan. Jadi dan hurdles itu malah kayak mempertanyakan diri sendiri gitu, apakah gue udah make the right decision atau enggak gitu, ataukah is this the best one gitu. Jadi tidak sejauh ini yang gue jalani sih ya memang tidak ada ya right or wrong gitu ya. Kalau tantangan challenges pasti ada di semua business. I believe semuanya pasti ada challenges. Cuman ya memang I believe kalau memang itu udah it's from the decision is made, it's made, kita harus commit gitu. Itu sih paling gue lihat ya. Oke. Pasti ada, di dalam apapun dalam kehidupan kita pasti ada namanya challenges lah. Cuma benar-benar yang di luar daripada spiritual yang lu lengkapi, tapi lu juga benar orangnya konsisten dalam melakukan sesuatu tuh dan fokus juga ya, all out in building those things betul. Alright. Nah, ini ada teman kita juga lagi jualan cincau, bro, dari rumah. Namanya Chris Kustedi. Katanya dia pusing banget. Nggak kebayang puyengnya 800 outlet. Chris Kustedi, mulai dari 1 outlet dulu ya, Chris ya. Nanti baru berpikir sampai 800 outlet. Kalau mau ngobrol, nanti setelah ini kita ngobrol lagi Chris Kustedi ya. Nah, Bill, gue juga pengen nanya, Bill. Setelah itu kayak, apa yang membuat kalian itu stands out sih, Bill, daripada brand-brand lain sampai hari ini? Lu ada kekhawatiran nggak sih, Bill, kayak menghadapi situasi sekarang ini dengan segala kompetitif yang ada? What makes you stands out from others gitu, bro? Oke, kalau lu bilang tadi ketakutan ya, fear ya, itu kadang-kadang it's always been itu selalu ada lah artinya apa ya. Apalagi kalau misalnya sekarang zamannya itu you see kayak, kok mereka bisa bikin campaign ini, kok mereka bisa bikin ini dan lain-lain gitu. It's very easy to be affected actually gitu.
Ya. Tapi along the journey ya, itu it used to distract me a lot tuh dulu ya. Kayak we have to be competitive, we have to do better, Hmm. we have to apa. Cuma kan do better or competitive or we have to do campaign yang mirip kayak mereka atau apa itu kan is just kayak itu from our perspective ya. Tapi customer perspective belum tentu sama gitu. So Hmm. what I learned is kayak itu berhubungan juga dengan how we grow the brand gitu. Fokus lagi, balik lagi ke fokus awal gitu. What is your brand story gitu? Story-nya apa? Ceritanya tentang apa? Hmm. Nah Hmm. makanya kalau kita bilang brand yang lain, kompetitor lain bikin giveaway ini, bikin hadiah ini, bikin foto competition ini, atau misalnya bikin sesuatu yang engagement dengan siapa gitu, tapi nggak ada hubungan dengan story kita. Kalau kita ikut-ikutan, ya habis kitanya kan. Yap. Kitanya malah jadi Yap. lose our Yap. identity gitu. So what Hmm. we do, what we try to do is okay, we learn from our competitors, we see what they are doing, tapi nggak, we are not intimidated by them. But what Yap. we Yap. want to do is we want to do something great juga, good campaign, great campaign, tapi to our own rules, gitu, to our own identity gitu. Jadi biar Hmm. orang bisa tahu jadi jiwa itu ini, kalau kompetitor ya ini gitu. So which Ya. the rest is kayak how well is our execution, how well is our commitment towards that aja gitu. So that was the apa sih, the important point ya menurut gue ya, yang kayak makes us kayak bisa sustain sampai sekarang Stand ini. out dia ya. Orang dulu juga mikir itu kayak es kopi susu berapa lama sih gitu kan. Yap. Yap. Ternyata it can hold us until sekarang. This formula akan kita pakai terus sih, dan semoga ini formula bisa diaplikasikan buat yang lain gitu ya. Yes. 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 Berarti tadi kan lu berapa kali bilang juga mengenai brand story. Brand story I think is very necessary dan very important banget ya Bill ya. Kayak dalam apapun itu branding is very important gitu. And Betul. the thing I notice about Janji Jiwa, you really have catchy phrase. Kayak di sini tulisnya teman sejiwa. Lu pakai hashtagnya juga teman sejiwa, kayak we feel kayak orang franchisee atau orang yang minum pun juga kayak we're a part of your family, so called gitu. Bahkan kayak lu bener-bener tuh sebuah cerita tentang jiwa menepati janji secangkir kopi. Menurut gue, your brand story and the brand experience itu tuh is very strong. Like, how do you Okay. start with all those things? Karena banyak orang kan struggle ya. Mungkin they have the capacity to actually masak, the capacity to actually brew, misalnya minuman-minuman atau apapun itu. But sometimes to have a concept yang very strong dan punya brand yang very strong itu kan nggak gampang, Bill. Like, I feel Betul. kayak you feel proud holding this cup. Ngerti gak lu? Kayak misalnya ada brand-brand lain kan yang lu lihat, lu bisa ngeliat kan kalau lu pakai baju brand itu atau apa, lu ngerasa kayak, wah, gue jalannya berbeda banget seperti itu, Bill. Karena there's Betul. that power of that branding. Nah, lu ada advice nggak sih, Bill, buat orang-orang yang baru mulai mau franchise, baru mulai start a business, baru mulai kayak no clue at all how to build a strong brand like Jiwa Group gitu. Kayak how do you do it gitu, bro? Any steps atau any advice? Kalau dari steps ya, kita selalu always trying to find the story behind the brand dulu ya. Jadi brand itu nggak cuma sesuatu yang statik ya. Jadi Yep. do something yang bisa flowing gitu ya. Artinya apa? We can always create campaigns, we can always create stories dari brand kita gitu. Tapi itu kita harus fokus ke poin-poinnya gitu. Di sini kan we Yep. are trying to figure out kayak janji jiwa itu is about passion. What we are trying to do is kayak whenever that ini kayak lu bisa aja, that this is your passion, you're doing the same song and everything, and you are holding my janji jiwa gitu. That's what we want, Yep. gitu actually. So somebody that is passionate and janji jiwa is there sebagai temannya untuk menemani this person when he or she is doing whatever he or she likes gitu. That was the goal. Dan seeing you holding janji jiwa cup is already kayak okay, means that what we are trying to convey itu udah terjadi gitu. Gue pegang dua bahan, bro. This makes me very happy gitu kan. Tapi ya gitu, it what we are trying to convey belum tentu terjadi kan di awal-awalnya. It's not easy, maksudnya nggak gampang gitu. Tapi you have to start gitu aja. Maksudnya kita keluar teman sejiwa, kita keluar cilik itu by creativity. Gue bisa akuin itu creativity, tapi kita tahu kita harus memberikan nama ya, identity buat kita punya customer gitu. Sama kayak mungkin kita punya
kita punya employee aja kita kasih nama juga gitu, to feel the belonging gitu. Belonging is very important for the brand gitu ya. Jadi Yap, yap. kalau kita punya identity buat kita punya customers, teman sejiwa. Jadi biar mereka bisa identify themselves. Kalau kita punya identity buat our employee, itu namanya sajiwa gitu, satu jiwa kan. Jadi semuanya punya that sense of belonging. So itu harus di-create dari awal gitu. And it's very important when creating a brand. Sisanya adalah being confident. Being confident dalam arti kata kayak itu gue bikin jiwa tos itu terakhir kan kalau nggak salah kopi di tangan kirimu, roti tangan kananmu, kopi dan roti buat sejatimu. It's very cheesy man. Dar, gue pastiin dulu ya. Gue mau pastiin dulu. Soalnya gue udah ada di sini. Kopi di tangan kananmu, roti di tangan kirimu, kopi dan roti sahabat sejatimu. Sadap. Luar biasa. It's very cheesy. Maksudnya kalau gue denger lagi gue pas awal it was something kayak menurut gue kayak ya cheesy tapi it feels kayak namanya kayak orang bakal suka gitu, orang bakal engage, dan gue juga merasa ini perfect combination lah buat kita punya produk gitu kan. So it says the whole message, but it will say it in a little bit cheesier way to buat masuk ke customer lebih gampang gitu kan. It's all about how we connect to our customers kan. So that was the strategy lah gitu buat ini gitu yang kita lakukan. Gue penasaran Bir, for you in terms of your planning, do you think quality speaks a lot atau lebih ke brand story dulu? Karena sometimes people kan gue liat ada yang conventional, they never really have a brand story about it. It's just their food quality yang speaks itself. Yang akhirnya gue udah makan restoran A misalnya lah. Gitu, wah gue suka akhirnya mouth referral seperti itu. Tapi ada orang juga mungkin secara quality so tapi brand story-nya hebat, create a story-nya, create a hype-nya, create itu semuanya. To your own perspective sebagai orang yang udah jalanin 2 tahun dengan 830 jilid, do you go, apakah ada kayak okay, I have to go with the quality first, nanti baru story-nya, atau story dulu baru quality, atau mungkin ya story aja atau quality? Is there any kind of a formula that you use in order to sustain a brand? Oke, kalau buat jawab this question sih mungkin nggak ada yes or no-nya ya, right or wrong-nya kayak nggak ada. Cuman I understand your point, the difference of these brands gitu ya. Kalau misalnya lu bilang, kalau gue sih tetap percaya produk quality nomor 1. Walaupun itu simple produk ataupun apa, you have to do it right lah gitu. Harus benar gitu. Karena at the end of the day orang carinya konsistensi sih memang ya. So itu very very tough juga buat dijalanin gitu. Cuman kalau gue bilang kalau misalnya ada orang yang fokusnya di produknya doang, kayak yang udah lama-lama gitu ya, brand-brand yang udah terkenal tapi udah lama, tapi nggak bikin brand story-nya, sebenarnya adalah karena dia sudah lama, itu sebenarnya adalah story-nya dia, cuman dia nggak explore aja. Berdiri sejak tahun 1978 di daerah misalnya Pecenongan, daerah apa, itu adalah story gitu. Yang harusnya itu dieksplor biar bisa menjadi sesuatu yang bisa ekspansinya gitu. Tapi ketika itu tergantung lagi dari brandnya, apakah mereka hanya mau jadi specialty destination yang memang cuma maunya itu, atau mereka maunya global brand atau national brand atau apa. Jadi ya, kalau dibilang priority, of course produk nomor 1, kedua adalah your brand strategy. Gitu, itu udah pasti gitu. If you don't have the product, itu sedikit susah untuk sustain meskipun ada brand strategy, long termnya agak sedikit susah gitu. Basically, balik lagi ke brand ownernya maunya directionnya seperti apa gitu. Tapi I can see kayak actually kalau this traditional brand tuh actually sebenarnya mereka have very very strong product, tinggal di-explore ke expansion dari branding strateginya itu biasanya bisa bagus banget gitu. Oke. Dan kalau mungkin bagi orang-orang yang masih baru Bill ya, hari-hari ini baru mau mulai, itu kan mereka benar-benar bingung banget sih Bill ya. Maksudnya terutama di F&B bisnis bagian franchise seperti ini, apakah lu ada any advice yang kepada mereka? Apakah this is a good timing juga at this moment right now? Will there be a good timing? And buat mereka pada bingung kan, because a lot of people how to start it gitu.
Dan after that bukan cuma sekedar start, but how to maintain it juga is even harder sometimes gitu. Any advice nggak buat orang-orang yang baru berpikir atau nanti akan nonton? Karena biasanya nonton ini kan hampir 2 juta orang ya bro ya. Jadi biasanya kita mesti berbagi juga kepada orang-orang di luar sana. Nanti malam kita udah pagi, mereka dari Amerika internasional mulai nonton biasanya, Bill. Siap, siap. Kalau gue bilang opportunity and timing, kayaknya now is a good time ya buat F&B especially karena there's never kayak recognition ya, kayak rising industry itu adalah F&B kan. Tapi ya namanya rising industry artinya apa? It's a red ocean juga, artinya hampir semuanya mau jualan makanan minuman gitu. So it's very good for you to start and have a very good goal mindset dulu karena mau kemana. Kalau memang produknya itu adalah yang bisa buat dinasionalkan, go with partnership, kemitraan atau franchise ya, kita panggilnya kemitraan. So go with that gitu. And you have to start first gitu. Do first, see it as a business. Bisnisnya itu bagus atau enggak, returning customer ada atau enggak. Karena you don't need to be jualannya bagus banget baru you bisa bilang ini bisnis bagus atau enggak. You bisa lihat tuh dari kayak misalnya emang responnya positif, repeat ordernya banyak, itu udah satu encouraging sign. Tinggal kan berarti sekarang sisanya ada apa? Apakah lokasi lu bagus atau enggak gitu. Jadi ya you have to do it first, harus dianalisa juga, lihat faktor-faktor apa pendukungnya gitu, dan juga harus berani coba, harus berani mulai, berani coba. Dan kalau dibilang dari animonya, orang sekarang mau investasi di mana? Oh, orang sekarang banyak banget yang mau investasi di bisnis makanan dan minuman gitu. Jadi it's not very hard to find clients. Tapi make sure that your business model is a responsible one. Jangan yang hit and run lah gitu. Ya. Dan kalau misalnya orang udah ngejalanin, Bill, kan nggak all business so-called sustainable on the first few months. Nah, do you have any cut off atau deadline nggak, Bill? Kayak maksudnya seorang yang lu udah jalanin udah cukup lama, you've been in this business for so long dari F&B. Sometimes we have to know when to stop. Sometimes whether we are idealis banget atau enggak, atau ini visible atau kita in denial bahkan lebih parahnya lagi. Do you have any guidance ya? Karena ada orang ngerasa kan, wah, okay, it's gonna be good terus, tapi padahal emang it's sinking down, and kita nggak terbuka banget gitu. So what is the measurement, bro? Kalau ini juga satu ya, maksudnya bisnis F&B itu is very easy to start, tapi it's cutthroat business. Artinya apa? When it fails gitu. Nggak ada mercy, artinya apa? Lu nggak punya aset, bro. Jadi there's nothing come, it's your time gone aja gitu. Yep. So that's one thing hard ya kalau buat F&B gitu. Tapi ya it shouldn't be, nggak boleh down gitu. Karena F&B, I've own kayak 10 atau 15 brand ya, gue pernah bikin gitu. Cuman yang kedengaran kan tadi cuma si JJ cuma mention kayak Calais, Hawaiian Bistro, Janji Jiwa, tapi there's the other 7 misalnya gue bikin 10 gitu. Nobody knows lu ada gitu 10, kan. Bill? Lu ada 10 sebelumnya? I've been doing a lot of small brands juga lah gitu kan. Cuman soalnya gue cek di LinkedIn cuma keluarnya itu doang, bro. Jadi kalian LinkedIn aja ya. Bagus-bagus doang, bro, di post. Siap. Ketahuan. Oke. No. Ya seperti itu gitu. Jadi ya begitulah kira-kira gitu buat ini. Tapi ya. lu ada benchmarknya nggak, kayak mesti berapa lama, and then after that you have to this is not working at all. Oke, kalau gue tuh selalu ya F&B especially ya. 6 months itu at least lu harus sudah mencapai 3/4 dari 75% of your investment. Sorry, 6 months udah mesti apa, Bill? At least 75% of your investment itu harus sudah balik kira-kira. Oke, jadi sekitar 8 bulanan itu lu harus balik modal. Balik modal lah 8 to 10 months itu lu harus balik modal lah kira-kira gitu. Ini kalau toko buka sendiri ya. Gue nggak bilang ini franchise ya. Kalau franchise mungkin itu a little bit longer karena lu ada bayar royalty and everything else gitu. Tapi kalau lu buka toko sendiri 8 to 10 months itu biasanya itu kita bisa lihat kalau 8 to 10 months it's a good business. Kalau 12 bulan itu oke. 2 tahun itu baru balik modal, itu artinya kemungkinan besar susah gitu berkembangnya gitu.
kemungkinan besar it will take much of your time buat develop itu. Gitu. Kalau F&B sih gue Oke. biasanya formulain seperti itu gitu. Jadi brand-brand ini gue lihat juga yang mana punya potensi, yang mana nggak punya potensi gitu. Kalau we never know Oke. soalnya. Jadi lu let 6 months, harapannya 75% daripada investment. Kalau ini bukan franchise ya, lu jalanin sendiri, udah return. 8 sampai 10 bulan harapannya udah BEP. Then you Betul, think that business is actually feasible. Seperti itu. betul, Tapi betul. kalau within 6 months aja cuma 40% atau 50%, will you still continue, Bill? Kalau misalnya bidding sequence segitu, masih gue masih nggak apa-apa. My take itu ya kalau udah di atas 1 tahun gitu, udah mau one to 2 years itu, kalau udah 1 to 2 years itu udah more than 12 months itu biasanya udah on the kayak ring side lah gitu. Karena kalau Hmm. F&B kalau itu take off tuh biasanya you tahu kalau misalnya within 1 year lu udah bisa balik modal, bisa BEP, it will take off. Tapi kalau misalnya more than 12 months itu biasanya ya gue nggak bilang itu nggak bagus ya, tapi kalau dari pengalaman gue mostly itu nggak terlalu bagus buat dilanjutin kalau dari gue. Soalnya kan ada orang yang selalu bilang kan kalau F&B bisnis itu kan the first 3-4 months itu kan hype-nya kan gila-gilaan. Itu biasa grafik kan naik banget, Bill. So, Nah, abis itu kan baru mulai reach to the top-nya udah kelihatan, abis itu mulai ada turun, baru hit the stability levelnya sendiri, seperti itu kan. betul, Nah, makanya betul. soalnya kan gue banyak banget temen tuh yang lagi jalani ini karena mereka bingung whether this thing is feasible or not feasible. Kalau emang udah jalan kelamaan, karena mereka juga bingung apakah gue perlu continue. Tapi dapat income nggak? Ya ada-ada aja seperti itu. Jadi sometimes it's hard for them to actually gue mesti move on, gue atau mesti enggak gitu. Ngerti ya lo? Kecuali orangnya emang kebanyakan duit ya emang mau cuma buang-buang duit ya udah is different ball game gitu kan it's hard gitu makanya kan gue pengen nanya hal-hal seperti ini karena rule of thumb-nya buat rumusannya lah kurang lebih lah ya. Makanya gue juga pernah experience, karena ini gue berasa experience gue sendiri, karena this F&B business have been my whole life, karena gue depend on it gitu ya. Jadi, I understand what you mean tadi ketika you say that your friend itu kayak earn kayak every month earn-nya ada positif, cuman just so little gitu kan, karena Yap, sometimes kan gitu. So, should we stop or should we continue gitu? yap. Gue udah pernah ngerasain itu semua gitu. Dan ketika itu gue lakukan, ya pengalaman gue, ya it will stay like that aja atau nggak turun. Biasanya jarang bisa kayak booming lagi kecuali something drastic happens ya. Biasanya it Ya. will stay that way gitu. Ya, Hmm. ini normal circumstances. Kalau dari gue sih Oke, kalau udah oke. punya kayak gitu ya gue ada sih kayak is it worth my time atau enggak. Kalau it doesn't worth my time ya I have to move on to something else. Gitu. F&B it's very hard to be hopeful on something yang memang udah kelihatan stabilitasnya gitu, udah susah gitu. Biasanya sih gitu. Mas, maksudnya kan kalau kayak orang kayak lu kan gue kan cukup fokus dan cukup very objektif banget, Bill. Sometimes kan people dengan mereka bangun brand sendiri kan emotionally attached dengan that brand, which sebetulnya nggak salah juga because it's their Nggak passion, their salah. life gitu. Tapi sometimes kan karena udah kebawa dengan attachment itu, sometimes it's hard for them to actually think clear ya, Bill ya. On the objective Betul. dengan in denial-nya dan ngerasa I don't wanna let go juga. Kalau emang udah doom gitu. Tapi kalau enggak kan beda story. Jadi emang gampang-gampang susah sebetulnya bro ya. Kayak beginian ya. Betul. Iya, kalau itu kelihatan Oh, lah. Kalau misalnya itu season season F&B player they already know. Kalau buat yang emang baru starting punya first brand, second brand gitu, biasanya itu kayak babynya sendiri ya. Jadi ada personal attachment-nya, ada sedikit hopeful-nya dan lain-lain gitu. Cuman kadang-kadang reality and kayak learning from the industry itu harus penting ya. Keep on learning from the industry atau enggak misalnya memang nggak mau di scrap tapi mau bisa kolaborasi dengan brand yang lebih besar biar sinergi bisa bisa maju lagi, kenapa enggak? Jadi ya ya ya. dia jangan, ya gue bilang itu seperti itu kondisi karena dulu gue nggak lakukan apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya Ya. memang kepikiran caranya bisa sinergi dengan yang lain, kolaborasi dengan yang lain, menjadi pelengkap buat bisnis orang lain, siapa tahu bisa grow lagi gitu kan. Ya, cuman harus punya dan extra plan Ya dulu ya. aja sih menurut gue ya. Baru is become realistic, perhitungan baru jadi realistic gitu. Kalau kalau nggak ada plan dan berharap aja, ya itu sedikit menurut gua nanti malah pendapatannya sama waktu yang dikeluarkan tidak sesuai gitu. Itu sih kalau dari gua. That's good, that's good. That is so good. Oke, I really get it. Dapat banyak juga dalam yang percakapan sama lo juga gitu. Di saat pandemik seperti ini, Bill, do you encounter something nggak sih, Bill, dengan keadaan company lu sekarang ini?
Because a lot of people are struggling these Kalau days kan dengan pandemic, pandemic dan kalau pandemic itu actually what I learn itu yang what I've been saying to people itu sebenarnya aku belajar dari lu actually. Kenapa? Waktu itu gue pernah dengar dari lu itu during this pandemic ya we have to focus on people kan gitu. Itu gue langsung pakai gitu buat langsung sorry ya bro, gue ambil. Jadi nggak apa-apa. Selama minuman gue diisi lagi nggak apa-apa. Gue aus sih dari tadi ini. Udah seret banget bro. gampang. Kosong lagi nih. Go Jadi for it, ya go for itu it. yang gua itu rubah, maksud gua rubah mindsetnya my marketing team, gua rubah mindsetnya dari ini ya of course dari kita sales oriented, dari kita nambahin customer oriented terus-terusan kita fokus on people. Artinya apa? Ya fokus on kayak the safety of our staff, itu yang kita gembar-gemborin, the safety of our staff, karena itu kan bakal berimpact ke people punya perspektif juga about our brand kan. Yep. Secondly adalah fokus on the customer juga, kan fokus on helping our customer kalau mereka mengalami penurunan dari ketika pandemi gitu. Nah karena I got something from you that time. I use it for kayak kita punya direction for marketing. That's why then we come up with kayak okay, we are gonna help kayak kalau misalnya teman-teman sejiwa punya bisnis mau dibantuin kita promote and everything, itu jadi satu direction lagi yang berbeda gitu. Dan gue merasa kayak actually it's very interesting ya gitu, kayak we can actually use this tapi malah impactnya itu berasa gitu, padahal kita nggak jualan apa-apa loh gitu, we're not trying to hard sell atau apapun itu gitu. So that was the direction gitu buat COVID pas kita pandemi gitu ya. Tapi kalau gue bilang kalau does it affect apakah penjualannya turun dengan adanya gue fokusan, of course penjualan turun. Jadi mau ngomong fokusan people atau apapun itu tetap aja penjualan turun, tapi the best thing is that we can make use of the situation and turn it into something positive out of it gitu. Itu sih yang menurut gue having an impact ya on our customer juga gitu. Of course daya beli berkurang lah, semuanya juga takut kan kalau misalnya di PHK atau apapun, orang nggak berani spend too much, it's a normal market behavior lah ya. Tapi kalau kita bisa turn that into something positive, I believe every brand should have that positive impact lah gitu ya, even ke customer-nya sendiri. So good, so good. Okay, any last word nggak Bill dari lo to encourage people yang baru mau jalanin franchise, baru mau jalanin usaha mereka atau berpikir kayak mereka terinspirasi oleh dengerin cerita ini semua? Any last advice atau any last words from you? Thank you semuanya udah dengerin. Gue cuma sharing apa yang gue bisa. Thank you JJ for letting me share ya about my story. Thank you so much for being here. Kalau dari gue mungkin cuma satu ya yang gue pelajari selama ini itu actually fokus ya, karena gue itu dari selama ini Kopi Janji Jiwa itu gue fokus di Kopi Janji Jiwa toh di perusahaan itu toh gitu. Nggak, gue punya fokus nggak kepecah ke yang lain. Karena gue believe kan sejauh ini 9 tahun gue jalanin as an entrepreneur itu kayak lu kalau udah jalanin sesuatu baru 3-4 bulan lu bisnis lu bagus, itu tiba-tiba opportunity dari orang lain itu selalu datang gitu. Ya you have that's when the decision comes gitu. Lu maunya apa gitu. Kalau you take your time to manage bisnis lagi yang lain gitu, kok jadi terpecah kan gitu. And it's very easy for people kayak gue gak mau miss opportunity, gue mau ambil juga that opportunity, gue mau grab. I mean kayak opportunity is there gitu, tapi but not all opportunities are for you gitu. Dari sini gue juga belajar kayak my wife Tirza juga taught me a lot about it. Oke, udah nggak usah mikir yang lain, kita fokus aja di Janji Jiwa. Pas kita 6 bulan pertama lah kita lakukan itu. Dan so far that advice, that mindset itu it turns out to be so precious gitu, so good gitu sampai sekarang gitu. So good. So that was the one thing lah ya. Karena before Janji Jiwa, gue itu orangnya kayak gitu, tiap kali ada jalan, Bill lu kan pernah bikin ini, pernah bikin itu, yuk joinan sama gue, yuk ini sama gue gitu. Pasti. Enggak. I believe kayak everything kalau udah spread out gitu, we cannot focus 100%, jadi susah gitu. Jadi I still believe kayak put your focus in one thing. Kalau itu emang opportunity buat lu, yes it will come. Kalau itu bukan buat lu, mau sebagus apapun itu, let it pass gitu. Itu sih. That's good. So I just want to say thank you so much. Tadi ada pesan khusus dari istri, jangan lupa sayangi istri juga, itu penting juga biar salah satu fokus
Itu diminta istri, nanti abis ini mungkin lo ada ceramah dengan istri lu sendiri. But I just want to say thank you so much for every time yang lu udah berikan semuanya. I believe it's gonna inspire so many people. Gue juga belajar banyak dari tadi, find the story behind the brand yang ada. Ingat bahwa identity itu seperti essence of belonging, dan tetap being confident dalam menjalankan apapun. Di luar daripada itu, yang gue benar-benar get juga tuh, yang having the right mindset itu penting banget untuk lo menjalankan apapun. Dan yang paling penting adalah fokus, fokus, fokus. Setia dalam perkara yang kecil, Betul. pasti Tuhan akan memberikan perkara yang besar gitu. Tapi kebanyakan orang Amen. emang tergiur ke kanan kiri semua. But thank you for being consistent, thank you for being an inspiration at your age. Kesannya gue udah tua banget gitu ya, at your age, but you are an inspiration for so many people out there. Keep inspiring, Bill. Sukses terus, biar jadi jiwa go national, bahkan international, dan menjadi brand yang jadi many people will be inspired, bro. Gitu. So I just want to say from the bottom of my heart, thank you so much for joining, bro. Appreciate it. Send my regards to your wife, and I'll see you tomorrow. Tomorrow. Bye-bye. Thank you ya, Thank you, Bill. Bye.